Oke, kita mau bahas sesuatu yang besar nih. Indonesia lagi merombak total masa depan digitalnya. Ini bukan cuma janji internet lebih cepat ya, tapi sebuah rencana raksasa buat membangun fondasi konektivitas nasional yang bakal mengubah segalanya. Yuk kita bedah bareng-bareng strateginya. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya data video yang lagi kita tonton, pesan yang kita kirim, atau barang belanjaan online kita itu bisa melesat dari satu ujung negeri ke ujung lain cuma dalam sekejap mata? Well, itu bukan sulap, bukan sihir. Itu semua berkat infrastruktur. Nah, coba lihat gambar ini. Ini kunci buat ngertiin sistem yang kelihatannya rumit. Pemerintah bikin analogi yang keren banget. Infrastruktur digital itu ibarat sistem peredaran darah kita. Lihat deh, data center itu jantungnya, dan jaringan kabel itu pembuluh darahnya. Analogi ini benar-benar bikin semuanya jadi gampang dimengerti. Oke, kalau ini sistem peredaran darah, apa aja dong organ-organnya? Intinya, ada 3 komponen utama. Jantung, aorta, dan pembuluh kapiler. Masing-masing punya peran yang vital banget. Yuk kita kupas satu-satu anatominya. Pertama ada data center, ini jantungnya, yang non-stop memompa semua konten digital. Terus ada jaringan backbone, ini aortanya, jalan tol data raksasa dari fiber optik di darat dan bawah laut yang jadi arteri utama. Terakhir ada pembuluh kapiler, nah ini koneksi kayak fiber to the home yang kabelnya masuk langsung ke rumah kita, plus sinyal seluler yang sampai ke HP kita. Setiap sistem kan butuh check-up rutin. Jadi, sekarang waktunya kita periksa gimana sih kondisi sistem peredaran darah digital Indonesia saat ini? Jadi, seberapa sehat sistem kita? Nah, buat tahu jawabannya, kita nggak bisa cuma lihat diri sendiri aja. Kita harus bandingin tensi digital kita sama negara-negara tetangga di ASEAN. Dan terus terang, hasilnya cukup bikin kita mikir. Data ini nunjukin diagnosisnya. Lihat deh, kecepatan internet kabel kita, atau fixed broadband. Rata-ratanya cuma 41 Mbps, sementara rata-rata ASEAN udah ngebut 3 kali lipat lebih cepat di 132 Mbps. Terus soal harga, biayanya masih makan hampir 5% dari rata-rata pendapatan nasional per kapita. Artinya, buat banyak orang, ini masih berasa mahal. Tanda-tanda vital ini jelas nunjukin ada penyakit yang perlu diobati. Lalu, apa biang keroknya? Ternyata ada 3 penyumbatan utama di sistem kita. 1. Spektrum frekuensi, ibaratnya jalan tol data di udara itu terbatas banget. 2. Biaya regulasi yang tinggi jadi beban buat operator. Jadi dana buat investasi infrastruktur baru jadi seret. Dan 3, ini masalah klasik di lapangan. Izin yang ribet dan kabel yang semrawut bikin pembangunan jadi susah banget. Dengan diagnosis yang jelas ini, pemerintah udah siapin resepnya. Sebuah rencana perawatan, sebuah strategi yang fokus banget buat menyehatkan kembali sistem peredaran darah digital kita. Dan strateginya ini bukan tembak sana-sini loh, tapi benar-benar fokus ke satu prioritas utama yang jadi fondasi dari semua ini. Prioritasnya itu bisa dirangkum dalam satu kata aja, fiberisasi. Simpelnya, menjadikan fiber optik sebagai tulang punggung utama konektivitas nasional. Kenapa fiber? Gini, kapasitasnya itu monster, latensinya rendah banget, dan yang paling penting, teknologinya bisa di-upgrade terus buat puluhan tahun ke depan. Nah, ini urutan prioritasnya jelas banget. Nomor 1, pokoknya fiberisasi. Teknologi wireless seperti sinyal seluler itu jadi solusi sementara atau pelengkap aja. Dan satelit jadi pilihan paling terakhir, cuma buat area yang benar-benar susah dijangkau fiber. Soalnya biayanya mahal dan kapasitasnya terbatas. Oke, dari strategi besar, sekarang kita intip detail resepnya. Apa aja target-target spesifik yang bisa diukur dari rencana raksasa ini? Target pertama, kecepatan. Sasarannya adalah kecepatan unduh rata-rata 100 megabit per detik di seluruh Indonesia. Biar kebayang ya, dengan kecepatan segitu, satu keluarga di rumah bisa streaming film 4K, video call, dan ngegame online barengan tanpa ada drama buffering. Kedua, soal jangkauan. Targetnya ini ambisius banget loh. Pada tahun 2029 nanti, 90% dari seluruh kecamatan di Indonesia harus sudah terjangkau jaringan fiber optik. Ini artinya kita nggak cuma ngomongin kota besar lagi, tapi membawa arteri digital utama sampai ke daerah-daerah. Ini fondasi pemerataan digital yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah adopsi. Targetnya adalah 50% rumah tangga di Indonesia langganan internet kabel atau fixed broadband. Ini artinya membawa koneksi super stabil dan super cepat langsung ke dalam rumah. Membuka pintu buat pendidikan online, layanan kesehatan digital, dan peluang kerja jarak jauh buat jutaan keluarga. Jadi, ujung-ujungnya mau dibawa kemana semua ini? Seperti apa sih wujud Indonesia digital yang sehat itu?
Kutipan ini, wah, ngena banget sih. Ini bukan lagi soal proyek teknologi semata. Ini adalah syarat mutlak buat membangun ekonomi digital yang inklusif, di mana kesempatan yang sama bisa dirasain semua orang, mau mereka di kota besar atau di desa terpencil sekalipun. Coba deh kita bayangin bareng-bareng sejenak. Apa yang bakal terjadi kalau setiap sudut negeri ini punya akses ke jalan tol digital super cepat? Nah, visi besarnya itu adalah gigabit cities. Kota-kota yang kecepatan internetnya tembus 1000 Mbps, super cepat dan stabil sampai bisa melahirkan teknologi masa depan seperti True 5G. Jadi ini bukan cuma internet ngebut, tapi fondasi buat membangun kota pintar, mendorong inovasi, dan mengakselerasi ekonomi digital kita. Jadi intinya begini, kita punya diagnosis yang jelas dan rencana perawatan yang kuat. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah soal eksekusi. Rencana yang keren itu satu hal, tapi mewujudkannya di lapangan itu tantangan yang sesungguhnya. Kira-kira ini bakal jadi obat mujarab yang kita butuhin gak ya? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.